Selamat pagi teman-teman Drox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Drox TV, jadi menyambung banyaknya pertanyaan teman-teman tentang gimana sih rasanya pakai MT25 dan bagaimana MT25 itu di jalanan, enak atau enggak, kendalanya apa aja. Nah, kali ini Riox TV mau ceritain nih teman-teman, karena udah kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan pemakaian dari si MT25 2021 ini. Nah, semoga video ini bisa mengobati penasaran teman-teman, karena Riox TV akan membantu menceritakan apa yang terjadi di motor MT25 ini teman-teman. Dan kalian tahu sendiri MT25 Riox TV itu udah banyak mengalami modifikasi. Nah, tujuan modifikasinya itu untuk apa dan bagaimana-bagaimananya. So, buat yang tertarik dengan video ini, tonton terus videonya sampai habis. Yeah, MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long. Oke teman-teman Riox TV, jadi ini dia si MT25 2021. Nah, seperti yang udah kalian lihat, motor ini memang asik banget dilihat karena motor ini naked bike. Dan kalian tahu sendiri, sebelumnya udah gue sering ceritain kelemahan-kelemahan di motor ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara plus minusnya, akan kita bagi di beberapa bagian. Yang pertama pengereman, yang kedua masalah suspensi, dan yang ketiga masalah riding position. So, kita bahas yang pertama dulu. Nah, sekarang kita bahas dulu masalah yang pertama, pengereman. Nah, jadi yang kalian tahu sekarang kan kita udah upgrade dengan Brembo, atasnya Brembo, selang lemnya Hell. Kalau sebelumnya memang masih standar dan banyak banget teman-teman yang mengakui bahwasannya memang pengeremannya ini kurang bagus. Kurang bagusnya itu dalam kategori apa? Biasanya kan gini teman-teman, kalau misalkan kalian baru beli motor, itu pasti perlu 1-2 hari, 3 hari asal pemakaiannya aktif baru dapetin grip yang enak banget. Nah, kalau di MT25 ini setelah kita pakai beberapa hari, memang pengeremannya itu dalam tanda kutip kurang gigit atau kurang asik teman-teman, dengan piston yang cuma 2 di bagian depan, dan terus masalah master rem yang sangat sederhana, nggak ada operannya ataupun nggak ada, bisa dibilang, pilihan untuk jauh deketnya. Jadi terlalu simple banget, itu kurang memuaskan di motor ini. Jadi kita ganti dengan yang seperti ini agar lebih jos dan lebih asik. Bang, kalau misalkan kita apa adanya aja pakai pengeremannya gimana? Ya sebenarnya itu kembali lagi ke teman-teman, karena dari Riox TV hanya menceritakan sedikit kekurangan dari MT25 ini apa. Nah, itu tadi memang yang bisa dibilang jadi penghambat kita untuk menikmati motor ini. Karena kalau kita lagi enak-enaknya nih, ngebut enak-enaknya, ngeremnya itu agak sedikit kurang pakem teman-teman. Jadi kayak bablas teman-teman, kayak ngeri-ngeri sedap gitu teman. Nah, teman-teman, jadi ketika kita udah ganti Brembo seperti yang video ini, nah, rem depan ataupun rem belakangnya kan kita sudah jadi Brembo. Alhamdulillah bisa menyelamatkan rider kita waktu itu dari sedikit kesalahan yang terjadi di jalanan waktu kita lagi tes quick shift. Nah, jadi kurang lebih tuh mengalami sedikit kendala. Waktu itu kalau nggak salah tesnya bukan hanya quick shift tapi launch control juga dan lain-lain produk dari Dryet.
Nah, balik lagi ke masalah pengereman, memang depan belakang yang diganti sama Riox CV. Cuma di bagian belakang, kalian tahu sendiri master remnya masih pakai master rem yang standar. Kenapa bang belakang? Karena memang belakang itu yang kita incer hanya diganti dari kalipernya aja, sama dari selang rem. Karena selang rem itu juga penting banget teman-teman. Gue nggak tahu kenapa si Yamaha ini kentang banget teman-teman. Mungkin karena harganya yang tergolong alhamdulillah nggak terlalu mahal, jadi dia menyematkan rem yang alhamdulillah juga kurang begitu jos. Kalau kita bandingkan sama ZX25R, memang dia secara komposisi mesinnya dia 4 silinder, remnya itu ada operannya, jadi lebih yahut. Kalau ini kenapa sih nggak dikasih sedikit operan aja gitu? Ya kembali lagi, pabrikan punya cita rasa masing-masing dan memang price-nya jauh berbeda banget teman-teman. So, buat sisi pengereman, baiknya teman-teman yang punya MT25 dipikirin lagi, setidaknya kalian ganti selang rem aja atau ganti master remnya aja agar penggunaannya lebih nikmat teman-teman. Nah, sekarang kita bahas lagi teman-teman di masalah MT25 yang kedua, yaitu masalah suspensi. Bang, itu kan udah pakai USD, pasti enak. Teman-teman, USD atau nggak USD itu belum tentu enak semuanya kalau settingannya itu nggak sesuai dengan kalian. Motor suspensinya dikatakan bisa enak kalau memang benar-benar sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Karena setiap individu pasti memiliki cita rasa dalam shock breaker masing-masing teman-teman. Contoh, Mimin sukanya agak keras, tapi kalau gue pribadi sukanya empuk. Dan apalagi kalau kalian ada di race-race tertentu, misalkan kalian mau ke Sentul atau kalian mau ke apa, itu pasti diadakan setting lagi teman-teman. Nah, jadi nggak asal-asalan. Contohnya kayak misalkan kalian mau balapan di Sentul, misalkan ke Sentul mau latihan doang gitu, itu pasti settingannya berbeda. Misalkan kalian masuk kayak profesional-profesional di WSBK, itu pasti di settingnya berbeda juga. Jadi gimana ya teman-teman? Jadi kalau kita bilang enak gak enak, itu kembali lagi ke pilihan kalian. Namun kalau secara pribadi gue harus melakukan setting lagi di shock breakernya. Nah, kalau solusi dari Riox CV, bagian depan ini memang dia nggak ada operannya teman-teman, nggak ada bisa disetting hard atau softnya. Jadi kita ngakalinnya itu pakai setting ulang melalui komposisi olinya. Yang pertama kita ganti olinya, yang kedua kita kurangin olinya sesuai dengan kebutuhan gua pribadi. Nah, kalian juga pasti kalau pakai motor ini, wah ini shocknya kempukan nih, shocknya begini-gini. Jadi shock itu kembali ke cita rasanya teman-teman. Kalau secara basicnya, bagi gua nggak enak. Karena memang depan itu keras, jadi sampai duduk gini. Bagian belakang juga tulang punggung sakit teman-teman, jadi kayak duduk gitu. Gak tahu kalau kata orang-orang tuh karena masih baru, jadi digoyang-goyang gini terus biar lenturnya itu springnya itu biar lentur apalah itu. Gak tahu juga, intinya kalau gue kan pengennya beli langsung bisa dinikmati gitu kan, karena memang doyan modifikasi. Kalau kalian ya mungkin caranya yang pertama pakai dulu beberapa hari gitu kan untuk menikmati motornya. Ya siapa juga sih mau lewat jalanan jelek gitu kan, tapi kita nggak pernah tahu medan yang kita lewati gitu kan. Pas lewat jalan jelek ya pasti agak sedikit sakit. Nah, jadi alangkah baiknya untuk bagian depan biar nggak terlalu overpriced banget kalau diganti, ya kalian lakukan itu. Cukup dituang, diganti oli shocknya, diganti dan dikurangi. Pasti tukang bengkel-bengkel itu tahu. Nah, kalau kita kemarin settingnya ada di K20 dan itu sekarang enak banget. Tapi kalau misalkan motor ini kan naked ya, jadi untuk harian aja, jadi nggak perlu banyak perubahan gitu. Misalkan kesentul dirubah lagi, nggak juga teman-teman. Pastinya agak sedikit bingung juga kalau misalkan dipakai harian terus dipakai kesentul juga. Nah itu perlu setting-setting, sedangkan nggak mungkin kan copot, tuang olinya setting lagi, copot lagi, ribet. Jadi sebenarnya perlunya cuma ya kalau yang ada operannya itu kan perlunya cuma diputer-puter aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi karena ini nggak ada, jadi cuma ngandelin upside down aja, ya paling nggak tuang oli, masukin lagi. Nah jadi sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Yang jelasnya naked bike pastinya cuma buat touring harian itu enak banget. Tapi balik lagi itu secara basicnya bagi gue pribadi agak kurang jos. Jadi ketika sekarang udah di takerannya udah dirubah, olinya udah diganti, baru terasa enak.
Nah, sekarang kita bahas suspensi belakang ya. Kalian udah gue ceritain tadi di depan, bahwasannya shock belakangnya itu ya memang dia cuma spring gitu aja dan nggak enak ya. Bisa dibilang kurang enak lah. Kalau nggak enak kan fix banget tuh nggak enak gitu. Tapi kan ini banyak opini yang bilang, wah enak, ada yang bilang kurang, ada yang bilang begini, begitu. Nah, tapi kalau opini pribadi gue sendiri sih, kemarin itu gue kurang nyaman. Nah, akhirnya karena teman-teman juga, Bang, cobain dong modifikasi hedon sekali-sekali, jangan minim-minim terus. Ya, akhirnya kita pakai Ohlins dan ya kalian tahu sendiri, barang yang mahal pasti ya enak juga. Tapi ya balik lagi, harus sesuai dengan komposisi kalian. Jangan kayak teman-teman yang hanya korban brand, dia cuma ganti Ohlins tapi nggak disetting sesuai kebutuhannya dia, ya akhirnya tetap aja sakit. Nah, contohnya si Bimin, kemarin dia ganti pakai Red It, dan itu nggak terlalu mahal harganya. Namun alhamdulillah sesuai dengan kebutuhan dia oke-oke aja. Dia udah touring ke puncak dan udah jalan-jalan ke beberapa tempat yang berbatuan dan segala macem. Dan dia cerita ke gua pribadi bahwasannya shock breaker itu ya enak kok, nggak ada masalah. Jadi intinya adalah selama itu ada operannya atau settingannya itu enak. Nah, kalau originalnya memang gua akuin karena memang hanya spring aja, hanya cuma shock gitu aja, ya kurang enak. Oke, teman-teman, sekarang di masalah ketiga di MT25 yaitu riding position. Tapi sekali lagi gue ingatkan, ini hanya hanya cerita aja ya ke teman-teman ya. Karena riding position itu masing-masing orang punya seleranya masing-masing. Nah, kalau Ryox CV hanya menceritakan lagi nih baiknya seperti apa. Nah, stang MT25 yang new itu memang agak sedikit tinggi. Dan kalau memperbaiki masalah dari riding position, stangnya itu enak banget, bisa ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, karena di bagian sininya bisa di-adjust. Jadi gampang banget. Tapi gue agak kurang suka sama tampilannya kalau misalkan agak tinggi, teman-teman. Selain gue nggak suka yang terlalu begini, gue juga pengennya itu motor kelihatan lebih tangkas. So, solusinya adalah kita mengganti menggunakan stang MT25 yang lama. Karena apa? Dia lebih rendah dan lebih pendek dari yang sebelumnya. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini tuh dia tuh lurusnya itu, maksudnya derajat ke atasnya itu nggak terlalu tinggi. Jadi agak sedikit lebih ceper. Dan ini memang favorit gue banget kalau gue mengendarai motor naked. Jadi stangnya itu nggak terlalu tinggi, tapi begini nih. Nah, dari situ gue juga menemukan grip nggak capek dan menemukan kenyamanan yang gue mau. Itu dia. Jadi masalah stang juga, masalah riding position juga, motor ini di bagian stang itu memiliki stang yang agak tinggi kalau standarnya. Jadi gue ganti yang agak rendah agar lebih nyaman. Dan untuk bagian footstep gimana, Bang? Diganti atau enggak? Enggak, teman-teman, pakai standar, tapi ditambahin racer atau peninggi footstep, teman-teman. Jadi kayak adaptornya gitu. Nah, karena punya beberapa opsi, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan gue. Dan akhirnya, masalah riding position di motor MT25 ini gue selesaikan dengan baik. Dan gue sekarang murni, motor ini adalah motor harian gue, karena gue udah jatuh cinta banget sama di motor dengan kenyamanannya, teman-teman. Jadi itu caranya untuk menanggulangi masalah tentang riding position. Oke, teman-teman Ryox CV, jadi itu 3 poin di motor ini yang kurang jos dan beserta solusinya. Dan gue ulas lagi sekali lagi ya. Yang pertama tadi seperti yang kalian tahu, masalah masalah pengereman. Jadi pengeremannya yang kayak tadi kurang pakem ya kalau menurut gue, dan solusinya kita bisa ganti, tapi gantinya kalau misalkan budgetnya masih nabung, kalian bisa utamakan selang remnya dulu, atau utamakan kalau budgetnya ada master remnya. Nggak perlu pakai yang Brembo, tapi RCB aja udah bagus kalau masalah master remnya. Nah, kalau masalah kaliper akan bekerja dengan baik kok kalau dari pompanya itu bagus dan selang remnya itu bisa nyemburnya dengan cerot ya, dengan akurat, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Berlaku nggak untuk depan belakang? Ya, kalau belakang kemungkinan tinggal ganti selang remnya aja, rasanya udah oke, teman-teman. Dan nggak perlu pakai hel yang harganya jutaan. Kalian bisa pilih selang rem racing yang bener-bener warnanya nanti kalian suka dan modelnya kalian suka, teman-teman. Karena selang rem itu juga banyak, ada dari RCB, KTC, dan lain-lain.
Dan untuk berikutnya masalah shock breaker. Nah, memang shock breakernya kurang enak, tapi kalian bisa solusikannya dengan upside down depan. Kalian takar ulang masalah olinya dan diganti olinya dengan oli yang lebih bagus, jadi lebih empuk dan lebih enak teman-teman. Balik lagi, jangan enak kata orang bengkelnya, tapi enak kata kalian. Jadi begitu udah dibenerin sama dia, cobain dulu mas kurang enak, nanti dia akan takar lagi sampai enak baru diokein, baru pulang. Kalau belum enak jangan pulang. Nah, kalau shock breaker belakang, ya tentunya kalian harus ganti kalau menurut gue pribadi. Dan nggak perlu pakai Öhlins, bisa aja kalian ganti pakai Red It atau merek lain. Pastikan merek itu terpercaya teman-teman. Nah, kalau Red It memang kita udah pakai dan udah buktiin, jadi bisa cerita ke teman-teman bahwasannya dia murah, bukan berarti murahan, tapi memang dia memberikan solusi ke kita. Dengan harganya yang kayak gitu, cukuplah kita untuk menikmati jalan-jalanan di Indonesia ini, apalagi di wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta yang lobangnya itu kayak prank gitu teman-teman. Jadi tau-tau iya lobang jeduk. Nah, tapi kalau udah ada settingannya itu enak banget, nyes gitu kurang lebih. Dan yang terakhir itu tadi masalah riding position, ya memang kurang gimana gitu, jadi kayak bapak-bapak gitu. Kalau anak-anak bilang tuh, wah bang kayak bapak-bapak gitu ya. Tapi begitu kita solusiin dengan cara mengganti stang dan pakai racer, selain lebih kelihatan tangkas dan prima, motornya juga lebih nyaman sesuai dengan fitment kalian teman-teman. Ingat, modifikasi utamakan fitmentnya dulu ke kalian, atau plug and play di badan kalian dulu, baru goreng yang lain-lain teman-teman. Dan ada satu yang ketinggalan, untuk upside down ini bisa dinaikkan ke atas teman-teman, sesuai juga dengan tinggi badan kalian, sehingga bisa motor ini tuh kayak plug banget di badan kalian, jadi kalian tuh bisa gagal move on teman-teman. Sama kayak cewek, kalau dia memberikan yang terbaik kepada kita teman-teman, dan all out kepada kita, kita nggak akan kemana-mana dan terus setia teman-teman. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Udah nggak usah banyak lagi cincongnya, jadi itu adalah ceritanya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memodifikasi si MT25 ini agar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang terpenting tadi ingat, yaitu fitment dulu baru modifikasi yang lain. Teman-teman Drox TV, jadi itu aja cerita hari ini buat kalian yang lagi nungguin ZX25R, MX King, dan motor yang lain-lain. Harap ditunggu teman-teman, karena kita akan segera upload lagi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian. Dadah!